peserta rapat, para kiai, para rois maupun para khatib yang pada waktu itu meminta supaya saya dihadirkan untuk memberikan tabayun. Kiai Idris Hamid, Kiai Ubaidillah Faqih, Kiai Mu'ad Thohir dan lain sebagainya, banyak peserta rapat yang minta supaya saya dihadirkan. Ya, termasuk juga bahkan pengurus-pengurus Tanfidiyah lainnya yang dianggap relevan dengan masalah supaya dihadirkan. Tetapi itu tidak dilakukan. Maka yang terjadi dalam pertemuan itu adalah penyampaian tuduhan-tuduhan tanpa sedikit pun ada ruang bagi saya untuk diperiksa dan memberikan tabayun sama sekali. Nah, memang sebelum itu saya pernah 2 kali dipanggil secara pribadi oleh Rois Am dengan pesan bahwa saya harus datang sendirian tanpa membawa teman siapapun. Beliau minta pertemuan 4 mata. Dalam 2 pertemuan itu beliau menanyakan sejumlah hal. Yang pertemuan pertama saya jawab secara umum, dalam pertemuan kedua saya jawab dengan lebih rinci dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai data kepada Rois Am. Tetapi di dalam rapat tanggal 20 November itu tidak sedikit pun jawaban, klarifikasi, informasi dari saya disampaikan kepada rapat, apalagi dipertimbangkan. Disampaikan kepada rapat pun tidak, jadi hanya tuduhan-tuduhannya saja yang disampaikan dalam rapat itu. Sampai kemudian entah bagaimana prosesnya, tiba-tiba keputusan diambil alih oleh Rois Am dan 2 orang wakil Rois Am, dan kemudian muncul risalah rapat yang sebelum dikirimkan kepada saya sudah disebarluaskan di media-media sosial, yang isinya ya lagi-lagi persis tuduhan-tuduhan yang dianggap sudah sebagai penetapan hukum beserta vonis bahwa saya harus mengundurkan diri dalam waktu 3 hari atau diberhentikan. Nah, saya sampaikan kepada para sesepuh mustasyar bahwa ini berarti hak-hak saya sebagai ahlu syahadah sama sekali diabaikan. Bahwa saya diperlakukan seperti kafir harbi yang halal kehormatan saya. Karena saya hanya dituduh tanpa diperbolehkan memberikan klarifikasi sama sekali. Ini yang pertama, hak saya sama sekali diabaikan. Yang kedua, hak dari makom ulama. Apabila cara berembuk dan membuat keputusan seperti tanggal 20 November itu dibiarkan, diterima, maka seolah-olah apa yang dilakukan oleh pada tanggal 20 November itu seolah-olah diperbolehkan oleh syariat. Karena yang ikut di dalam pertemuan itu adalah para Suriah PBNU yang punya atribut ulama. Ulama melakukan itu dan diterima berarti halal secara syar'i. Nah, ini tentu luar biasa berbahaya karena ada satu tindakan, satu proses yang ya kecuali bahwa saya ngaji sekian lama ini salah semua, yang batil
Tapi kalau dibiarkan kemudian orang menganggap ini sudah benar, sehingga cara seperti itu diperbolehkan oleh syariat. Tentu ini sangat mencederai hak dari makom keulamaan. Ulama yang mestinya berpikir dan bertindak berdasarkan ilmunya, melakukan seperti yang terjadi di tanggal 20 November itu, yang kalau itu tidak dinyatakan batil, berarti ya akan ada anggapan bahwa apa yang dilakukan itu boleh, sudah sesuai dengan syariat. Nah yang ketiga yang wajib dijaga, wajib saya jaga adalah hak dari jam'iyah. Bahwa jam'iyah ini memiliki tatanan. Jam'iyah ini memiliki aturan-aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan seterusnya, yang tidak boleh diciderai. Karena sekali tatanan dan aturan itu diabaikan, maka keseluruhan keberadaan jam'iyah ini menjadi tidak ada artinya. Karena jam'iyah itu intinya adalah nizam. Dan nizam itu disepakati melalui permusyawaratan yang sah. Dalam hal ini permusyawaratan tertinggi adalah muktamar yang menyepakati ADART. Nah kalau nizam ADART ini diabaikan, maka tidak ada gunanya lagi. Ada nizam jam'iyah, tidak ada artinya. Nah rapat yang seperti saya gambarkan tadi itu tiba-tiba membuat keputusan meminta saya mundur atau diberhentikan. Padahal rapat harian Suriah dalam ADART tidak punya wewenang sama sekali untuk memberhentikan mandataris muktamar. Sedangkan saya ini adalah mandataris muktamar. Jadi ini ada rapat yang membuat keputusan di luar wewenangnya. Ini berarti menciderai hak jam'iyah.